Pak Suki maju lagi atau Belis baru nih Belis nih. Lagi Belis. Pak Budiman tumbang udah. Belis selamat pagi. Oke, saya kasih satu data lagi, Matius 1:21, izin ya Bang ya. Begini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membun. Siapa yang membun harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, ini ada ya tetapi ya. Tetapi aku berkata kepadamu, terbukti itu bukan Yesus yang memberi. Ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Pencemaran nama baik Bang, ya, diserahkan kepada pemerintah, dan yang mengatakan jahil sekalipun, atau biasanya kan botol gitu kok di room, ya, bidat. Nah ini masukkan ke neraka. Ini perkataan Yesus. Tetapi aku berkata, mana yang mau saudara ikuti, Yesus atau Yahweh? Terbukti kan bahwasan Taurat itu bukan dari Yesus, tetapi dari siapa? Yahweh. Itu dia. Oke, kita kasih kesempatan untuk Boruni. Ini ada Belis. Selamat pagi Belis. Pagi Bang, pagi Kak Boruni. Iya, Pagi, Kak pagi Mbak. Boruni. Salam damai sejahtera ya. Ya Kak Boruni. Jadi saya mau tanya Kak Boruni, kenapa Kak Boruni sebenci itu sama YHWH atau Yahweh? Iya, satu memang dia nggak punya kesaktian Mbak. Yang kedua dari sifatnya, saya nggak mau terima. Yang ketiga karena saya memang pengagum Yesus ya. Yesus mengatakan Bapak segala pembinasa, bahkan mesum adalah iblis, begitu. Makanya saya buang dia Mbak, Yahweh itu. Jadi tapi Mbak Yesus sendiri mau mengatakan dia punya bapak. Bapaknya itu siapa Mbak Boruni? Iya, sekarang kan kita mau mengikuti Tuhan yang kita kenal dan kita ketahui, atau Tuhan yang tidak kita kenal, kan begitu Mbak. Itu saya eliminasi data itu. Tuhan yang nggak kita ketahui. Iya, karena yang tidak kita ketahui ini, katakanlah kayak YHWH kan nggak ada turun. Nah sifatnya itu loh sadis, bukan hanya satu buku, bahkan dia ada meraba-raba paha loh Mbak. Tuh. Siapa? Dan ingatlah, pengikutnya pun, lihatlah pengikutnya. Contohnya kayak contoh-contoh yang ada dalam Bible kan, kayak Salomo 3.000 tuh istrinya. Rata-rata nabi-nabi itu memiliki lebih dari 2 istri. Nah itu ya. Jadi mereka nggak bisa tahan nafsunya kan begitu, karena memang ada celah, ada kesepakatan dari Yahweh itu sendiri, begitu Mbak. Mbak Boruni, kamu tadi Mbak Boruni bilang tadi bahwa meraba-raba paha, itu maksudnya apa? Siapa yang dimaksud? Boleh minta datanya? Iya, kerjasama Musa dengan Yahweh itu dalam bilangan itu Mbak. Bilangan ya? Oh, bilangan berapa? Saya nanti saya expose itu datanya. Itu kurang saya ingat. Di situ Iya, kasusnya Mbak begini Boruni, Mbak. Mbak Boruni Kasusnya ceritanya begini. Ada data dong, soalnya banyak pendengar di sini. Iya. Saya kasih datanya. Jangan sampai Ya, buruk nama ceritanya YHWH begini. atau Yahweh. Di mana? Itu sudah fitnah, itu sudah sangat fitnah. Oke, Makanya buka dulu itu bilangan teman-teman 31 ayat 17 Mbak. Bilangan 31 ayat 17, silakan Mbak baca dulu ya. Bilangan 31 ayat 17. 31 ayat 17. Ini saya ambil dari apa? Salinan aslinya, terjemahan dari salinan aslinya ya Mbak Boruni ya. Dibilang begini, sekarang bunuh semua anak laki-laki dan bunuh semua perempuan yang pernah berhubungan seks dengan laki-laki. Jadi di mana kalimat di sini yang mengatakan bahwa YHWH atau Musa Itu dulu Mbak, tunggu nanti menyusul. Pantaskah kapasitas Tuhan melakukan itu, yang menyusui semua anak-anak kecil, semua laki-laki yang pernah bersetubuh, bahkan perempuan dibun?
ya. Kecuali yang perawan jangan dibun. Nah, lanjut ayat 40. Ah, enggak, ini dulu. Iya, Ayat lanjut 40, ayat 40. Nanti Anda renungkan perkataan itu. Oke, 40 ya. Jumlah orang ada 16.000 dan bagian untuk Allah atau Tuhan ada 32. Iya, untuk Allah 32 orang. Jatahnya si HWH 32 orang. Ini, Coba Anda merespon nih, jatahnya 32 untuk apa itu? tapi di mana di sini ada disebut meraba-raba? Iya, itu bagian ringan masih Mbak. Bagian ringan nanti saya kasih itu dulu, selesaikan bagian bun dan bagian jatahnya Ya, nanti saya bisa jelaskan ini. Saya bisa jelaskan ini Mbak Buruni, kenapa ada Kurang aja Mbak. Saya sedang ngambil dari kamus nih, dari apa? Dari Kokordesi saya mau Sabar ya. minta data yang meraba-raba itu loh. Itu sangat aneh bagi saya. Nah, coba Anda responi masalah bun dan masalah jatahnya 32. Masalah 32.000 perawan ini di bawah. Ya, yang lainnya dibagi-bagi gitu. Silakan. Mbak Boruni tadi bilang meraba-raba. Kalau dalam data ini saya nggak bantah. Meraba-rabanya itu yang saya cari datanya di mana. Ini saya bisa jelaskan kenapa begini. Ya monggo, Tapi yang saya nyari dulu. yang meraba-raba Mbak, itu sambil yang saya mau dengar minta Anda bernarasi. data. Saya mau minta data Ya itu udah, dulu. kalau nggak Anda bereskan ini saya nggak kasih data berikutnya. Ada banyak data Mbak yang saya Boruni, persiapkan. berarti kamu framing dari tadi di atas mengatakan hal yang tidak benar Nggak mengenai YHWH. framing. Ya, tanggapi dulu yang tadi Mbak satu-satu dulu. Iya, Jangan ngomong lah. saya tanggapi. Iya, tanggapi, tadi monggo, itu. monggo. Minta datanya, Kalau nggak ditanggapi, yang saya nggak kasih meraba-raba data berikut. itu. Ini sangat buruk gitu loh. Tuduhan Mbak Boruni ini fitnah. Yang Maha Kuasa Pencipta dituduh meraba-raba. Di mana ayatnya? Di mana? Saya bisa jelaskan yang ini semua, Bang Suki bisa jelaskan. Ini adalah tentang jarahan. Dan yang tadi itu adalah orang Amalek yang disuruh memang oleh Allah. Mbak Boruni tahu kan, zaman dahulu bangsa Israel itu masih berperang, itu masih didukung oleh Allah. Pelanggaran dari tadi udah nggak ada pakai nama Allahan ya. Pakai Elohim, Yahweh. Oh iya. Oh ya, Elohim. Tuhan. Maaf ya Bang Dito ya. Mbak Boruni boleh minta data bahwa Tuhan itu meraba-raba di mana? Di mana datanya? Tolong dong. Di sini 1,6K yang melihat. Jadi harus data jelas biar tidak penghinaan. Teman-teman muslim juga mengakui bahwa YHWH itu, saya dengar pernah Bang Juma, itu adalah Allah yang Esa. Di mana Mbak Boruni? Tidak ada Allah, tidak ada Allah dalam perjanjian lama. Udah kita pakai Yahweh ya, Yahweh, Elohim. Yahweh ya, iya saya lebih suka pakai Yahweh. Tuhan Yahweh. Pelanggaran satu kali lagi. Minta maaf aja kalau nggak ada tadi meraba-raba tadi. Ntar dulu, jangan motong pelanggaran. Kartu merah nanti kepas. Sabar. Satu lagi pelanggaran Belis ya. Nyebut nama Allah lagi. Kita degradasi. Lanjut. Di mana Mbak Boruni? Kitab suci bilang bahwa Yahweh itu, Jehovah itu meraba-raba. Di mana? Kalau yang lain-lain tadi Mbak Boruni ceritakan, saya mungkin nggak seperti ini. Tapi karena ini nyangkut YHWH, Sang Pencipta kita. Jangan kita Mbak, Anda, saya enggak. Yang menciptakan saya Yesus. Anda. Iya, yang Di menciptakan. Wahyu Iya, 14 Tuhan ayat kami. yang pertama, Dia adalah pencipta segalanya. Di situ tidak Iya, ada bagi disebut Anda, nggak Yesus. bagi saya. Jangan dong. Iya, bagi bilangan saya 5. mungkin, bagi saya Mbak Boruni Ya, mungkin. bilangan 5. Ya, tapi saya minta Ya. data itu aja dulu. Di Iya, mana bilangan datanya 5 ayat 22. Yahweh itu? Bilangan berapa? Iya. Bilangan 5 ayat 22.
Ya. Bilangan 5 Mulai ayat 21 aja deh, 21. Bilangan 5 ayat 21. 21. Saya baca ya, Mbak Boruni ya. Ya. Saya sebutin lagi bahwa ini diterjemahkan dari salinan aslinya ya. Lalu imam harus menyuruh wanita itu bersumpah bahwa dia tidak akan dikutuk kalau dia memang melakukannya. Dan imam harus berkata kepadanya, semoga Yahweh membuat namamu dipakai dalam kutukan dan sumpah di antara bangsamu. Yahweh akan membuat pahamu mengecil dan perutmu membengkak. Hah? Merabanya di mana? Pahamu mengecil dan perutmu membengkak. Itu kan terjemahan yang Anda baca yang baru. Saya ada di Iya. sini. Coba baca selanjutnya. Saya mau dengarkan terjemahanmu yang baru. Di sini tidak ada kata merabah, tapi hanya hukuman. Pahanya akan mengecil dan perutmu membengkak. Bentar, itu terjemahan Anda. Saya baca di sini ya. Nah, Ini lay yang saya baca. Saya kan pakai Iya. lay. Saya bukan baca apa namanya terjemahan Anda. Bang Suki tolong buka Dalam hal layar. ini, bentar. Dalam hal ini, haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk. Dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka YHWH kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu. Dengan, catat baik-baik ini, mengempiskan pahamu dan mengembuskan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Ya, nanti baca langsung suturnya di bawah ini. Sanggupkah laki-laki menggembungkan perut dan mengempiskan paha? Kayak mana caranya ini mengempiskan paha? Di mana ada di situ kata meraba? Di Itu hanya situlah reaksi meraba-raba itu, berpaham kau, dari mengempiskan kesalahannya. paha. Di mana? Di mana? Ya itu tadi mengempiskan paha itu. Cari dulu, kau temui dulu pakar bahasa. Apa itu mengempiskan paha? Itu adalah konsekuensi dari kesalahannya. Kakinya. Konsekuensi apa? Suamiku aja kalau dipegang pahaku langsung hidup anunya, bertahu kau. Apalagi meraba paha. Kau jangan main-main dengan paha. Waduh, Mbak Boruni, kamu nggak paham apa yang Wajarkah kamu baca pekerjaan itu? Tuhan seperti ini? Hah? Kalau manusia itu nggak mau berubah, itu urusannya dengan Tuhannya. Nggak usah sampai lewat fisik, sentuhan. Apa itu? Mengempiskan paha loh. Baru perempuan ketika pahanya dikempiskan, dikembungkan perutnya. Ini nggak manusiawi nih, bertahu kau. Indonesia aja nggak ada memiliki paham seperti ini. Kau tinggal di Indonesia, Mbak, bukan di Israel. Konsekuensi apa itu? Yang memberikan ular kalajengking juga untuk anaknya. Buka itu 2 Raja-Raja 18:4. Dihancurkan sama Raja Hizkia. Dan Yesus pun menyinggung itu. Sama seperti Musa meninggikan ular. Ular itu apa lambangnya? Setan. Demikian juga aku harus ditinggikan. Kata apa orang Israel nggak mau fokus kepada Yesus. Gagal paham murid-murid. Tapi tadi di ayat itu Mbak Boruni tidak ada kata bahwa Allah meraba-raba paha, tapi itu adalah Mengempiskan paha. Di situ kan saya konsekuensi bilang YHWH. dari YHWH bersama kesalahannya. Musa dan YHWH itu imam-imam mengempiskan paha. Kayak mana caranya mengempiskan paha? Kalau nggak mengempiskan ditekan itu paha. Kayak mana caranya? Perut yang bisa dikempiskan. Nah, biar ku kasih tahu kau durasinya. Ada yang meremas paha, perutnya digembungkan sama perempuan itu. Ini sudah fisik ini, Mbak. Kok bila-bila lagi si setan itu? Oh, Mbak Boruni, kamu tidak paham. Kamu tidak paham apa yang kamu baca. Oke, stop. Kalau hanya claiming kamu tidak paham, poinnya
tidak ada bantahan, ya. Jadi Belis, sementara mungkin kita ada tamu baru nih, Bang Iwan, selamat pagi. Iwan, selamat pagi. Iwan, selamat pagi. Iwan, aduh, tidur rupanya dia. Gumasa, monitor Gumasa. Iya, selamat pagi. Ya pagi, silakan ditanggepin. Jadi barang siapa tidak mengakui Yesus adalah Kristus, dia antikristus. Jadi baru nih, apa ini pasti antikristus 100% bulat-bulat ini. Nggak boleh ngeklaim. Jadi pahamkan dulu konsep yang Gumasa yakini, apakah Yesus itu pencipta itu sendiri atau kamu menyembah YHWH? Silakan. YHWH bapaknya Yesus. Dialah Maha Pencipta yang menciptakan para pencipta. Ya udah host, dia anti Yesus. Oh, Berarti bapak dia Yahweh, ya terserah. Bentar lagi dia mengempiskan paha dia itu istrinya. Jadi barang siapa tidak mengakui Yesus adalah Kristus atau Mesias atau anak Elohim, Masa gitu dia mengakui Yesus, mending nggak mengakui Bapak. Lu nggak? Ya dia ini anti Yesus, bang. Gak apa-apa saya anti Kristus, dia anti Yesus. Karena Tuhan dia kan Yahweh, yang setan itu, yang mesum. Gak apa-apa, silakan aja deritamu bang. Aku nggak mau meneladani yang mesum, nggak mau. Sama pembunbun, itu aja deteksinya bang. Gak barang payah. siapa tidak mengakui Yesus adalah anak Yahweh, itu antikristus. Dan Yesus mengatakan bapak segala pembumbun dan penipu adalah Yahweh. Siapa bilang? Di mana? Sabar. Izin sebentar. Ini Gumasa lagi nyari barang apa? Barangnya punya siapa gitu kah? Gimana sih? Bukan loh, ini setan kali si Boruni, apa ini si Boruni ini? Bukan. Coba kau ulangi lagi. Berapa kali kau bilang barang siapa? Siapa punya barang itu rupanya? Barang itu maksudnya oknum. Setiap oknum yang Ya tidak. Gini. Gumasa. Supaya tidak gagal paham, kau naik-naik dari tadi baru ngomong barang siapa. Emang ada orang yang kehilangan barang di sini kah? Coba yang benar. Lari otaknya. Setiap oknum ya, biar mungkin otakmu. Dalil. Ya, Coba pakai oknum pakai yang dalil. tidak mengakui Yesus adalah Kristus atau mengakui Yesus adalah Mesias atau tidak mengakui Yesus adalah anak Elohim. Oke. Maka 1 dia 1 Yohanes pasal 2 nomor 22. Sebentar. 1 Yohanes pasal 2 nomor 22. Bu Boruni, silakan. Gitu aja ya, Abi pusing kali kau Oke, ngomong. saya tahu itu bang. 1 Yohanes 2 ayat 17 itu datanya. Nah ini, kau baca Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembumbun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Yahweh nggak ada kebenaran ya. Sampai sekarang tuh bumbun terus. Jadi siapa yang menciptakan Adam? Nengok yang di Palestina. Siapa yang menciptakan semesta? Siapa yang menciptakan Yesus? Nggak ada. Dia Siapa yang sumber. menciptakan Yesus? Akulah kebenaran dan hidup. Siapa yang menciptakan Yesus? Sekarang kau rasakan nggak kasih Yesus dalam dirimu? Nggak ada yang menciptakan Yesus. Rendahkan kau Jangan bikin keluar bapak dari itu. konteks ya. Soal Yesus diutus menjadi petunjuk jalan ke surga. Oke, di mana datanya YHWH yang menciptakan Yesus? Silakan. Udah. Wahyu berapa? Ya. Dialah ciptaan pertama. Kenapa ciptaan pertama? Sementara di Bible ciptaan pertama itu Adam dan Hawa loh. Itu ciptaan pertama di dunia, ciptaan pertama di surga itu Yesus. Oh, bikin. Wahyu berapa? Ku ikuti dulu kau. Karya Wahyu 5
Ntar Wahyu lupa. 22:5. Ntar. Kok jauh kali lah kau ke Wahyu Dah, kawan penciptaan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Wahyu Saksi 5 yang ayat setia. berapa? Hah? Wahyu 5 ayat berapa? Wahyu 3:14. Bentar. Nah, Ya, silakan. tuliskanlah kepada malaikat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Apa ini permulaan dari ciptaan Allah? Siapa ini? Yesus. Kok Baca jadi dari Yesus atas. permulaan dari ciptaan Allah? Ya, Yesus. Loh, apa hubungan dari tulisan kepada malaikat-malaikat kepada malaikat jemaat di Laodikia? Inilah firman yang dari Amin, saksi yang setia dan benar. Si Amin ini siapa? Kalau murid Yesus nggak apa-apa kok nyampaikan ini. Ini si Amin loh. Kata Yesus ini kata Yesus ya, disebut Dari mana kata diberitahu Yesus? sama Ini perkataan siapa ini? Si Yohanes ini, Wahyu ini. Poltak Wahyu kali ini kau. didengarkan Yesus, dengarkan si Yohanes dari Yesus. Didengarkan. Ah, Dari mana ini didengarkan ini kepada jemaat di Laodikia ini? Mananya kau? itulah ia wahyu yang didengarkan oleh Yohanes dari Yesus. Berarti gagallah data yang begini. Akulah kebenaran dan hidup. Bukan berarti kalau dia kebenaran dan hidup terus dia pencipta semesta, bukan. Hidup Saya loh, juga bisa oksigen. Saya juga bisa menjadi kebenaran dan hidup. Bisa kau ngasih Saya kehidupan? Bisa kau ngasih kehidupan? Itu tergantung daripada Sang Maha Pencipta. Lah, bisa kau kasih kehidupan? Itu kan yang dibuat. Yesus itu Yesus dibuat menjadi mulia. kebenaran dan hidup oleh Bapa di surga. Yesus dibuat menjadi kebenaran dan hidup. Sama kayak gini, oksigen itu hidup, itu kehidupan. Dia itu hidup. Ya itulah Kehidupan, Yesus yang oksigen. memberikan. Hah? Yesus Oksigen itu yang membuat memberikan oksigen hidup. itu siapa? Bapa di Yesus. surga. Siapa Artinya Bapak oksigen di itu surgamu? penciptaan. Yahweh kan? Sementara Yahweh itu pembumbun loh, bahkan mesum. Apa? Pembumbun dan mesum dia itu. Mak jangan besar kali dosamu. Kenapa? Lebih kau yang dosamu kau bilang Yesus ciptaan. Padahal Yesus pencipta. Datanya Yesus ada. itu ciptaan. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kenapa jadi si Yahweh kau bikin yang menjadikan segala sesuatu? Siapa? Di mana? Yohanes 1:3 kau dijadikan oleh Dia. Siapa? Yesus. Di mana Yesus menjadikan Dia? Di mana Yesus menjadikan? Kalau kau pahami pun di dalam Kejadian masalah penciptaan, amburadul sekali. Otakmu nggak memang ada kawan. Lah, ya memang benar lah otakmu nggak jelas, otakmu pun udah mesum. Coba, Bahkan oke. kau pembunuh, Kali kau penipu kau. gue masa pelanggaran satu kali. Jangan gunakan ke personal ya. Lanjut. Biasa aja. Jelaskan gini. Kalau memang Yesus menciptakan bumi, udah. Kalau Berarti Yesus bang, menciptakan dia bumi, dari mana tereliminasi datangnya aja, bahan Bang, baku karena itu? Tuhan dia kan Yahweh. Ya udah selesai. Ada pertanyaan sekarang ini. Kau bilang Yesus menciptakan bumi. Pertanyaan, dari mana datangnya bahan baku bumi? Bahan baku, kalau kau ketahui, kau nggak, dia itu bukan Tuhan, dia Tuhan, urusan dia itu. Gimana sih? Dia mau jangan. Kalau cuma segitu nih pemahamanmu, jangan kau begitu. Sama itu kayak gini, belum kau rasakan melahirkan, tapi sok-sok kau menceritakan melahirkan. Udah. Ada ceritanya melahirkan Kalau aku itu. wajar menyampaikan Ada saatnya ceritanya melahirkan. karena Sekarang ini Ampak sudah pertanyaannya. melahirkan orang. Kalau lah Yesus yang menciptakan semesta, dah. Dari mana bahan bakunya bumi ini? Contoh, misalnya Bahan atau baku, matahari kayak atau bikin bintang. donat kau bikin, ama udah parah ini bang. Inilah kalau pembunuh itu. Makanya kau nggak pernah belajar fisika, kau nggak pernah belajar fisika karena apa fisika hubungan? itu adalah firman dari surga. Berarti ateis dia nih. Yang kedua begini, ateis. mana duluan pengetahuan atau Tuhan? Sehingga kau bisa memberikan pengetahuan fisika kimia. Hah? Mana duluan? Tuhan atau Fisika pengetahuan? kimia itu pengetahuan dari surga.
Sikit lagi nih ateis ini memang bang. Nggak apa-apa lah. Fisika itu Pengikut- pengetahuan pengikut dari IHW surga. nggak? Hah? Fisika itu. dari surga. Iya. Hanya Manusia yang mengajarkan fisika itu. Fisik itu kaulah. Fisika itu dan semesta ini diciptakan dengan ilmu fisika, kimia, ilmu segala macam. Sebelum Benar. sebelum Aku nggak semesta ini diskusi sama dia, diciptakan, host. Parah dia. Bapa di surga sudah Bang memiliki Masak. ilmu fisika. Sebentar dulu Bang Sudah Gumasak. memiliki. Bang Gumasak. Bang Gumasak kan tadi mengatakan Yesus itu ciptaan. Benar ya Kak Boruni ya? Kak Boruni? Bang Gumasak tadi mengatakan Yesus ciptaan kan di Wahyu 3:14. Nah, Kak Boruni mengatakan Yesus adalah pencipta. Pencipta. Oke. Menurut Bang Gumasak, yang Bang Gumasak Tuhan kan ini ciptaan atau pencipta? Coba Kak Boruni tanyakan. Ya jelas tadi udah dia bilang penciptanya Yesus ada kan gitu. Berarti benar dia ini pagan bang, banyak Tuhannya ini. Wajar dia ngomong gitu. Tuhannya ini juga si Debata Tuhannya ini. Baru YHWH Allah Tuhannya dia. Ya memang gitulah bahasanya. Masa Tuhan diciptakan bang? Kan udah parah itu. Di semesta ini, jawab ini pertanyaan saya, tak tolong ya. Di semesta ini ada 3 golongan pejabat. Pejabat dunia disapa dengan Tuan, T-U-A-N. Udah? Para pejabat dunia atau pejabat negara Band kayaknya tuh. Bang Adi, selamat pagi Bang Adi. Selamat pagi Bang Ferry. Ya, gimana Bang Adi mau menanggapi Kak Boruni atau gimana silakan? Karena Kak Boruni nggak menganggap Yahweh, dia hanya menganggap Yesus. Bang Adi, silakan Bang Adi. Kalau Oke. Enggak, saya mulai aja dari kitab bilangan tadi ya kan, tentang mengempiskan paha. Jadi hal mengempiskan paha tadi ya kan, sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan perlakuan fisik seorang laki-laki kepada perlakuan fisik seorang perempuan. Tapi pengempisan paha itu adalah dampak hukuman Tuhan bagi seorang perempuan yang melakukan zina ataupun perselingkuhan terhadap suaminya, ketika perempuan itu telah dihadapkan oleh suaminya kepada imam, dan imam itu menyuruh perempuan itu minum air pahit sejalan dengan apa yang telah ditetapkan Tuhan pada zaman itu. Gitu dia. Yang kedua Bentar, tentang Bang. silakan. Perempuan ini diserahkan suaminya kepada imam, itu ya ceritanya ya, diserahkan kepada imam. Nah, jadi perempuan ini harus mengempiskan paha, baru menggembungkan perut, dan diberi di situ loh, diberi minum air pahit. Nah, tentu pelaku di sini kan para imam-imam, dan ketetapan itu dari YHWH. Di situ ada peran serta YHWH. Nah, imam-imam bersama YHWH ya melakukan adegan ini loh Bang. Wajar enggak? Kontak fisik atau melihat. Bagaimana imam melihat mengempiskan paha? Pahanya sudah kempis. Bagaimana? Aku pun nggak mampu aku mengempiskan pahaku. Tapi kalau perut, bisalah aku gembungkan. Ya, tapi kalau posisi tidur pun Bang, nggak bisa perut digembungkan. Ini memang benar-benar udah sadis sekali nih Bang. Ya, nggak usah dulu masalah perlakuan yang seperti ini. Yang mereka yang ada di padang gurun makan mana itu dipatok ular loh semuanya konsekuensinya. Tapi kan ditelanjangi juga dalam 2 Raja-Raja 18. Enggak gini Kak.
kita buka ayatnya, kita bahas ayatnya. Jangan Iya, bernarasi bebas. Ya, Wajar enggak kakak. Enggak kakak, Wajar dari mana nggak ayatnya masalah itu? mengempiskan paha tadi ya? Bagaimana Iya. caranya mengempiskan paha kalau nggak ada Iya, sentuhan? maksudnya di mana ayatnya seperti yang kakak narasikan gitu loh. Enggak, karena Itu tadi bilangan 4 kan dari situ Anda pelajari kembali. enggak bilangan 5. Iya. Nah, mana dia yang kakak narasikan? Tadi kan udah Anda ceritakan. Iya, Seandainya wanita itu pakai pakaian apa besar atau selimut, bagaimana si imam, katakanlah saya lah dulu imamnya, tapi ya dijauhi lah, perempuan nggak dipakai imam ya, mengempiskan paha dan membusungkan menggembungkan perut, baru perempuan itu akan minum air pahit itu. Apa kata perempuan itu? Amin, amin. Ini sudah kubilang sangat mengerikan. Udah disiksa dia kayak gitu, diraba-raba pahanya, ya kan? Digembungkan lagi perut, disuruh lagi minum air pahit. Pesong Enggak. aku bilang, sadis. narasi kakak salah. Makanya itu saya bilang kita Kenapa baca. salah? Mengempiskan Enggak, paha kita kayak mana itu? baca lah. Tolong undang dulu host, pakar bahasa. Ini mengempiskan paha loh. Iya, Ini harus pakar bahasa ke sini. saya bilang kata-kata kakak mengempiskan itu bukan salah, yang salah jalan ceritanya. Gitu loh. Gini, Pak Adi, saya tengahin Pak Adi. Iya, Kalau iya, menganggap silakan. orang yang beropini salah, tolong dibacakan dulu dalilnya, kemudian rujukannya seperti apa, silakan. Iya, makanya itu Bang, saya bilang tadi sama Kak Buruni, di mana dasar kakak menarasikan Tadi hal-hal sudah yang- dikatakan itu di bilangan 31 nomor 17 ya, Bu Baruni ya. Iya ada bilangan itu kan mengenai IHWH dan ketetapan IHWH juga konsekuensi yang dibilang sama si Adi tadi ya kan, bilangan 31-17. Ya. Silakan dibaca, kemudian kalau memang ada narasi yang menunjang daripada apa yang Pak Adi salahkan, ini silakan dipaparkan. Jangan hanya ngeklaim salah-salah. Nah itu gimana orang punya pendapat kok disalahkan? Silakan. Mengempiskan paha dan menggembungkan perut. Ini dalam satu durasi loh, ngeri tuh. Ya gini dia, karena Bang Dito bilang gitu ya kan. Jadi saya akan bukakan kitab bilangan pasal 5 ayat 21. Saya akan bacakan. Dalam hal ini haruslah imam menyumpah perempuan itu dengan sumpah kutuk, dan haruslah imam berkata kepada perempuan itu, maka Tuhan kiranya membuat engkau menjadi sumpah kutuk di tengah-tengah bangsamu dengan mengempiskan pahamu dan menggembungkan perutmu. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu. Dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Jadi di mana tangan meraba paha itu? Bang, ya. Kalau istilah mengempiskan paha ini katakanlah menghancurkan lemak-lemak, harus pergi ke medis. Aduh, Ya. itu nggak ada Nah, itu. bentar, diam dulu kau, ya. Sementara di sini mengempiskan paha dan menggembungkan perut. Ya, coba Anda praktekkan dulu di tempat Anda. Bagaimana caranya mengempiskan paha? Tentu paha ini biar ada perubahannya, Bang. Harus diremas ini. Ya. Ditekan, diurut. Siapa pelakunya? Imam.
nggak ada itu, di mana Kok itu nggak tertulis? ada? Di mana tertulis? Kalian dulu yang di room ini, kayak mana caranya mengempiskan paha? Ya, harus Kayaknya dipegang. agak enak ini Coba membahas baca, masalah coba mengempiskan baca. paha ini. Dipegang. Paha loh, bukan bitis. Paha. Iya, harus dipegang lah pahanya. Harus dipegang itu, baru agak ada tekanan. Baru hiduplah apanya itu? Aduh, Anda udah, Pisangnya. Baru gembunglah perut perempuan itu. Paham? Anda yang nggak paham. Jadilah Coba tambah rancu. Gini dulu. Ya. Coba Kesempatan baca imam-imam bilangan 5 itu tadi. untuk Enggak, dengar untuk dulu lah. Jangan, menggembungkan. Tahu kalian menggembungkan? Menggembungkan Enggak, itu berarti dia dengarkan hamil. dulu. Aduh, rendah kali lah logikamu. Alamak. Dengar dulu. Pakai daster dengar. aja, suamiku udah nginces bertahu kalian pakai daster. Apalagi pahaku ku nampak kan nggak tahu lagi aku. Aduh. Ini salah mengempiskan paha loh, berarti harus ditengok imam ini semua pahanya di samping perutnya telanjang dia, udah. Mengempiskan paha sama menggembungkan perut, kayak mana Siapa itu yang menciptakan ceritanya? paha? Enggak, makanya saya bilang tadi baca dulu. Coba baca Udah dulu. kita baca lah, kita pasang lah otak sekali ini. lagi, saya Kalau tadi- udah nampak saya paha, tadi- perut saya menggembung, tadi- berarti sudah ditiduri perempuan ini, durasinya sudah hamil, baru diminum lagi air pahit itu. Udahlah Bang Dito, cari yang lain aja lah. Saya nggak bisa nanggapin. Udah, si YHWH itu buang ya, Izin. bukan Yesus itu. Saya memberikan buang masukan YHWH bisa? itu. Ya, bentar Bang. Bentar. Oke. Bang Adi udah menyerah. Silakan yang di bawah. Bang Adi Bukan di bawah. menyerah, udah salah pemahaman. Rotas bisa masuk. Aja taruh tas. Terima kasih, saya dikasih kesempatan, cuman itu aja. Saya memberikan masukan, semua benar. Boruni juga imannya mengarah ke Injil. Satu lagi sementara kita Kristen dua-duanya. Cuman intinya saya lihat karena harus dilihat topiknya. Kalau hanya dipotong cuma satu, terus mengarah kepada asumsi, ya bisa aja ke sana. Cuman saran Oh, saya, asumsi bang. Dengar dulu, dengar dulu. Menyatakan, iya. tulisan yang Dengar dulu, membuat mengempiskan paha. Udah nampak Iya. kok paha ini? Nah, oke lah, Tapi- paha nampak. Perut bukan bitis loh. Paha udah nampak. Mana nginces nggak tengok paha kalian? Boroni, dengar dulu. Ini di suatu room. Boroni, Anda bukan mau diskusi, jadi saya memberikan masukan. Anda benar, cuman Anda tidak membaca perikopnya, sepenggal saja. Kalau membaca Alkitab itu ada perikop di atas. Intinya apa masalahnya? Jangan dipotong ayat sekian. Tahu Jadi bang, tahu. gini, Kau baca dulu Holy Bible. Ada nggak? Jadi maksud saya begini. perikopnya? Bukan. Di Holy Saya Bible saran nggak aja. ada perikop. Oke lah. Iya, Anda iya. menyuruh saya untuk memahami data. Saya pahami data itu. Tetapi apakah Yesus mengajarkan seperti itu? Kita sedang membandingkan antara ajaran Yesus dengan YHWH. Itu bang. Iya, itu kan makanya Perempuan saya bilang yang tadi. pelacur raja diampuni Paham. Yesus. Sementara orangnya ini mengeksekusi yang melakukan perzinahan. Parah itu si Yahweh. Iya, maksud begini. Kalau iman Kristen kan dua-duanya PL dengan PB kan. Jadi dua-duanya kita imanin, tapi itu posisi di perjanjian baru tok kan gitu. Jadi yang lain ketawa gitu loh maksud saya. Kan Biar sama kita ketawa, aja. dibuang itu perjanjian lama, nggak kitab kita itu. Kitab kita ke Matius sampai Yohanes. Itu pun nggak semuanya. Iya. Iya, tapi fakta di lapangan iman Kristen ini kan mau Alkitab kan dua-duanya di dalam, Mbak. Bukan satu. Iya, inilah didiskusikan. Kau itu jangan bahas secara universal. Biar masing-masing Iya, mereka masa itu sadar saya siapa bukan mau diikuti. ahli kitab. Yesus atau Yahweh. Cuman saya malu. Saya malu Kok kita malu? berdiskusi ini Emangnya seolah kau berdosa, kau malu kau? Kebenaran dilihat yang teman. disampaikan, baik atau tidak baik waktunya, beritakan kebenaran. Oh, Iya, kau itu tapi loh. karena enggak gini. Memang inilah diskusi bukan membawa harus kemenangan ego, enggak, sharing. Kan saya kan memberikan masukan saja. Saya bukan ahli kitab, kan gitu. Dalam artian mungkin itu ahli kitab, tapi kan di PB-nya kan. Jadi membandingkan PL kan gitu. Jadi yang lain ketawa gitu loh. Coba lihat tuh Benar, komen-komen kenapa semua yang lain ketawa. ketawa? Apa ini? Sebentar. Silakan, Sebentar, saya jangan masukkan buang saja. waktu. Makasih Pak Dito. Bang Saya diturunkan Harotas, saja. Bang Harotas. Ya. Ini Ya. time gitu loh. Anda naik
ini kan bukan mengenai teologi. Ibu Boruni membawakan suatu dalil bahwa Yesus itu the only one. Yahweh itu penyesatan. Itu substansi. Kalau Anda naik kemudian curhat, bukan tempatnya, Pak. Gimana ini jadinya? Saya sebagai Kristen kan menyampaikan itu. Jadi saya malu kan konten konten lucu-lucu gitu loh. Bukan Jadi ibaratnya ini dilaga. Sebentar. Kita Coba lihat judulnya itu konten konten. Yang lain ketawa gitu loh. Biar ketawa dan senang mereka. Siapa Yesus. Tuhanmu? Yesus. Udah aman. Berarti si Yahweh dibuang. Jadi gimana? Udah. Tapi saya nggak akui mau dia, jadi Bang. Berarti lama banyak gitu Tuhan PL. ini. Enggak. Benar dia pagan. Saya sebagai orang Kristen pengikut Kristus gitu loh, tapi Ya, silakan ditanggepin, Yesus Pak. kan Silakan menggenapi. ditanggepin. Pak, silakan ditanggepin. Itu ada narasi bahwa yang masih membawa tentang Bapa itu adalah pagan. Silakan dibantah. Narasi mana? Saya enggak, pagan pun Quraisy sih yang pagan, bukan Kristen. Bu Boruni, silakan dilanjutkan. Bagaimana tadi itu Anda mengatakan bahwa menurut Bu Boruni yang tidak hanya Yesus itu pagan. Silakan. Ini kok malah ke Quraisy segala macam ini. Nah, bontar Iya, macam Raja 18 ayat 4. Ya, di situ jelas penyembahan yang dilakukan oleh Musa itu dihancurkan oleh Raja Hizkia, berhala ya, itu berhala pagan. Yang kedua, 3 pribadi 1 hakikat, berarti 3 oknum 1 jabatan, kan begitu. Jelas Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, berarti 1. Tentukanlah salah satu siapa yang kau muliakan, YHWH atau Yesus. YHWH ini anaknya Israel. Kalau kau mengaku-ngaku jemaatnya si YHWH, kau jemaat iblis. Wahyu 2 ayat 9. Ya. Sementara kalau kau bilang enggak, harus paku mati, YHWH itu bapaknya Yesus, kau merendahkan Yesus. Karena YHWH ini adalah malaikat, bahkan dia mesum. Ini alasan agama-agama lain merendahkan Yesus. Kau dan orang lain merendahkan Yesus. Kau beri celah. Yang seharusnya kau harus berdiri teguh mengatakan bukan. YHWH itu bukanlah pribadi Yesus. Ini malahan kau tulup-tulupi. Istilahnya aku hamil di luar nikah. Aduh jangan Boruni, malu kita. Gitulah maksudmu. Seharusnya aku harus ngomong. Ada yang menghamili aku, tapi nggak ada yang mau mengaku. Begitu. Tapi aku sendiri tahu siapa yang menghamili aku. Misalnya. Ya. Jadi di Alkitab ini yang sudah dikatakan kitab suci, sementara di dalamnya ada setan. Iya sih kalau dibaca secara letter-let betul itu. Dan artinya cuma itu aja. Saya menyampaikan. Kalau itu bilang siapa yang Anda percaya? Yesus. Kan gitu. Cuman kebetulan saya sebagai Kristen, dua-duanya saya imanin PB dengan PL gitu. Nggak boleh, Bang. Perkara isinya kan nggak ahli saya kan gitu. Makanya saya kan diskusi, bukan saya ngotot. Saya bilang kan itu kan nggak saya bilang salah, enggak. Yang siapa tadi pun enggak Pak Adi. Dapatin sharing, cuman saya lihat ininya komen-komen pada ketawa. Jadi kan yang ketawa itu kan bukan kita. Gak apa-apa, biarin aja ketawa, biar bahagia Kalau ngomong visi itu seperti itu. Terima kasih lah. Oke, Harotas Terima kasih lah, ganti yang lain ya. Pak Dito. Ya. Udah wasting time jadinya, nggak niat mau membantah. Jangan wasting time. Ayo siapa lagi yang mau naik? Siapa yang mau maju lagi? Bang Saya dulu, saya mau bangsa tanya. yang tadi itu Bang Gito. Ada miliaran Yesus di semesta ini. Yesus yang mana yang kau sebut Tuhan ini, pencipta itu? Coba. Siapa si Boruni jawab? Aku dari atas, Yesus kamu di dari semesta ini. bawah. Hah? Yesus yang dari sorga lah, bukan dari Israel. Yesus dari surga. Iya, Apa istilahnya itu? anak TK pun tahu pahamnya itu. Aku dari atas, kamu dari bawah. Kita kan mau ke sorga ini, bukan ke neraka. Adalah Yesus yang Kristus, Yesus yang anak Allah. Tertahu. Ngapain anak dia sebelum Abraham jadi aku sudah ada, aku loh. Iya, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada di surga, diciptakan oleh bapaknya. Ini pengikut Yahweh susah ini Bang, aduh. Kayak mana mau Jadi diciptakan Yahweh? ini algoritma Yesus itu? penciptaan semesta, ya. Dah.
Kayak mana? Apa? Dia yang Allah Tritunggal udah menciptakan pertama-tama para pencipta. Itu namanya para bintang timur, termasuk Yesus. Kemudian mereka berencana Bintang menciptakan dunia. timur itu Lucifer, Bang. Lucifer itu bintang timur, Bintang timur setan. istilah Kok istilah? kepada para Ngapain kau malaikat. rendahkan Yesus itu? Mau kau bilang lagi dia anak tangga, anak kunci? Bintang timur adalah Yahweh. istilah kepada Lah malaikat kau dalam Yahweh nama yang Yesus. utama. Itu. Ya. Jadi sebelum dunia Enyalah diciptakan, Yahweh yang ada dalam Yahweh itu otakmu dalam menciptakan nama Yesus. para pencipta. Gimana? Ya, dewa-dewa, debata yang ada dalam otakmu, enya dalam nama Yesus. Jadi dewa artinya sangat-sangat ajaib. Jangan punya persepsi Ya terserah, aku pengikut Yesus. Duh, susah kali ya. Ini supaya diskusinya nggak muter-muter gitu loh maksud saya. Kita dapat tambahan. Ini kalau membantah pakai dalil yang mana? Jangan tafsiran. Ditunjukkan supaya kita dapat edukasinya gitu loh. Ya silakan Belis, mau lanjutin yang mana? Tadi kan hanya seputar bilangan nih. Silakan tentang konsepnya dulu. Silakan. Ya. Saya mau itu bantah yang tadi juga tentang bilangan itu. Saya sudah meriset. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita baca dari ayat 11 ya. Ayat 11. Seperti ini. Konteks ayatnya ini. Lalu Yahweh berkata kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, seorang istri mungkin berselingkuh dan tidak setia kepada suaminya, dan pria lain berhubungan seks dengannya, tapi suaminya tidak tahu dan perbuatannya tetap tidak ketahuan. Meskipun wanita itu sudah menjadi najis dan tidak ada saksi, dan dia tidak tertangkap basah. Jadi ini adalah kesalahan tersembunyi yang dilakukan istrinya dari suaminya. Tidak ada saksi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang bisa dibuktikan tentang itu. Maka inilah yang dilakukan oleh Yahweh. Ayat selanjutnya, Nah, pria itu jadi harus di bentar, ayat bentar, 15. Pusangga. Pria itu Jadi harus kau membawa izinkan istrinya perempuan kepada imam. yang nggak usah tertangkap basah untuk mendeteksi ini bahwasan dia tidak mengaku kan begitu. Kau izinkan perempuan telanjang di hadapan imam. Silakan. Iya, saya baca selanjutnya ya. Pria itu suaminya harus membawa istrinya kepada imam, juga membawa persembahan untuk istrinya, yaitu 1/10 eva tepung barli. Dia tidak boleh menuangkan minyak ataupun menaruh kemenyan di atasnya, karena tepung itu adalah persembahan. Jadi yang membawa istrinya adalah suaminya. Kebaik. Iya, Ya kan? dibawanya Kepada imam. istrinya kepada imam sehingga perempuan ini harus telanjang bulat. Karena posisinya dia harus mengempiskan paha dan menggembungkan perut. Sekarang gini, kau terima itu. Seandainya Di mana nanti di anakmu sini melakukan wanita itu, kau itu bawa anak disuruh kepada imam, telanjang kepada bulat, pendeta. Kau bikin anakmu ini telanjang bulat. Kau kasih tahu sama menantumu. Nah, nanti kalau ini istrimu, anakku ini, ya, melakukan yang enggak, ya, kau bawa kepada pendeta biar dia telanjang bulat dan dikempiskan, digembungkan dia perutnya. Harus telanjang bulat dia mempertontonkan itu. Tolonglah, ya, kau mau teruskan itu? Iya. Harus telanjang bulat doh, biar nampak saya baca pahanya itu, lagi. paha loh, bukan bitis. Mbak Buruni, saya baca lagi ya. Kemudian di ayat 19, langkah pertama yang dilakukan adalah imam harus menyuruh dia berdiri. Imam harus mengambil air suci dalam sebuah wadah tanah liat dan mengambil sedikit debu dari lantai tabernakel dan menaruhnya ke air itu. Kemudian imam harus menyuruh dia berdiri di hadapan Yahweh dan menggerai rambutnya. Lalu imam harus menaruh telapak tangan wanita itu persembahan makanan sebagai pengingat, yaitu persembahan makanan untuk kecemburuan, dan membawa air pahit yang mendatangkan kutuk. Nah, air pahit ini yang diberi. Jadi di sini tidak ada perempuan itu disuruh telanjang kan. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan?
Gimana Kemudian nggak ini- telanjang, pahanya perutnya harus nampak? Gimana kau itu? Pakai otakmu lah. Mbak Boruni di sini tidak ada disuruh telanjang, tapi apa yang menyebabkan dia bengkak kakinya? Karena itu Mengempiskan pahit paha, itu. Kak, bukan mengempiskan kaki, paha. Saya baca Mau lagi ya. teruskan narasi itu. Saya teruskan lagi ya. Nah, kemudian imam menyuruh wanita itu bersumpah dan berkata kepadanya, kalau memang tidak ada pria lain yang berhubungan seks denganmu saat terikat pernikahan dengan suamimu, dan kamu tidak berselingkuh dan menjadi najis, semoga air pahit yang mendatangkan kutuk ini tidak menyakitimu. Tapi kalau kamu memang menjadi najis karena berselingkuh saat terikat pernikahan dengan suamimu dan kamu berhubungan seks dengan pria lain selain suamimu, lalu imam harus menyuruh wanita itu bersumpah. Sebentar. Itu sebentar, saya konfirmasi dulu. Ini ada tulisan SEX itu betul nggak itu? Atau Belis membaca Bible yang mana? Saya membaca Bible salinan dari kitab asli, Bang. Oh, bahaya itu. S3X itu Tapi nggak ada kalau ya? di TB nggak ada. Ya nggak ada itu. Jangan. Ini nanti kita rungkat serius gitu loh. Aduh, gimana nih Kak Belis, bisa nggak pakai yang TB saat ini dikeluarkan LAI gitu loh. Coba kita yang bisa LAI ya, Bang, ya? mengikuti gitu, iya. Oke, yang LAI saya baca ya. Ya, kalau udah nggak mau pakai LAI ya udah. Kita buat komunitas di sini ngelawan LAI, dah gitu aja. Oke. Ini saya sudah sampai tadi pembacaannya di ayat ke-23. Jadi saya ambil kesimpulan saja. Bahwa di ayat ke-27 ketika wanita itu tidak benar melakukan perselingkuhan tapi tidak diketahui, dia tidak akan apa-apa, dia terbebas. Tapi ketika wanita itu benar melakukan kesalahan, maka perutnya bengkak, kakinya kempis. Itu adalah konsekuensi. Tidak ada Yahweh meraba paha. Tapi karena Belis, kau nggak yang pahami data itu. murni. Mengempiskan perut itu mengempiskan, ya. Mengempiskan berarti paha ini ada yang mengerjakan, udah mengempis, berarti ya. Bukan jadi kempis, ya. Mengempiskan perut dan menggembungkan perut, ya. Berarti si perempuan ini harus membuat tindakan pahanya ini harus dikempis, harus kempis. Kayak mana? Aku pun nggak bisa. Ya kalau enggak dia ada reaksi nafsu birahi yang tinggi, ya. Olahraga Jadi, ini menurut menggembungkan Boroni bukan perut karena dan mengempiskan air itu. perut. Ya, Bukan karena air manusiawi itu, tapi karena benar, Belis. Yahweh datang ke Manusiawi bumi, enggak? pegang Manusiawi paha enggak? perempuan Kalau itu, perempuan itu, ya, tadi itu masih praduga itu. Sementara Yesus mengatakan, jangan pikirkan yang ini itu, tapi pikirkanlah yang indah, yang manis, yang sedap didengar. Ya, Iya. Justru Boruni memikirkan yang seperti itu, sementara di Bible tidak. Iya, Boruni terlalu jauh jelas. pikirannya. Digilang mengempiskan perut. begini, Boruni pikir, Belis. meraba-raba perut, meraba-raba paha. Pasti itu. Ini kita masuk ke logika yo. Nah, yang namanya sudah mengempiskan paha, menggembungkan perut, itu bukan lagi manusiawi. Bukan Yesus di situ. Kalau Yahweh iya. Pantas Jadi- lagi Yahweh ini iblis. Iya, jadi ada tersinyalir ingin merungkatkan ya. Ada bahasa yang sangat tidak pantas tadi. S3X yang harusnya nggak ada dibaca, kemudian mendesa-mendesa itu ini pelanggaran ya. Pelanggaran pasti kita akan rungkat kalau nggak diturunkan. Kita kembali ke substansi topik, silakan teman-teman Kristen. Ini Bu Boruni berdiskusi ya. Iya. Tolong Belis kalau mau naik jangan seperti itu. Ini komal diskusi, kita pengen tahu semua. Ya. Itu aja. Bu Boruni apakah masih mau dilanjut atau Ibu mau istirahat atau bagaimana? Oh ya, saya istirahat dulu lah host. Thank you very much ya. Ya, Semangat you're semuanya. welcome. Siap. Ya, jadi teman-teman yang di bawah, keluarlah dari perjanjian lama. Belajarlah kepada Yesus kalau Anda mau jadi Kristen.
Mantap. Karena teman-teman muslim udah lebih tahu Bible. Jadi tolong Anda itu jangan lagi menambahi ya mengenai perilaku YHWH itu. Rendah hatilah, akuilah kelemahan-kelemahan Bible. Ya, Anda mengikuti Yesus, fokuslah kepada Yesus. Thank you semuanya. Yesus memberkati ya. Selamat berpuasa semuanya. Selamat berpuasa. Ya, Bu Boruni, terima kasih.